Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita selamanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahkan hidup kita dan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi terpadu ibadah syariah. Sebelumnya, silakan anak-anak menyiapkan buku terpadu dan membuka buku terpadunya halaman 118 supaya bisa sambil melihat di saat menyimak penjelasan dari Bapak. Oke, halaman 118. Sudah ketemu? Baik, pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab sholat fardu. Nah, di mana sholat fardu adalah segala perbuatan dan ucapan tertentu yang diawali dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Jadi dalam sholat fardu ini ada persyaratan atau ada syarat-syarat dan rukun yang harus kita ketahui. Harus kita ketahui dan harus kita aplikasikan di saat kita sebelum dan sedang melaksanakan sholat. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai yang C di halaman 118, syarat-syarat sholat. Perlu diketahui syarat-syarat sholat ini terbagi ke dalam dua. Yang pertama ada syarat wajib sholat. Yang kedua ada syarat sah sholat. Syarat wajib, jikalau syarat wajib ini sudah ada pada diri kita, maka kita wajib melaksanakan sholat. Apa saja syarat wajib sholat itu? Syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Alhamdulillah, kita sudah beragama Islam. Yang kedua, syarat wajib sholat, yaitu berakal sehat. Tidak wajib orang yang gila, orang yang stres, atau orang yang tidak berakal untuk melaksanakan sholat. Tapi jikalau kita berakal sehat, maka kita wajib melaksanakan sholat. Yang ketiga yaitu baligh. Nah, tidak diwajibkan bagi anak-anak yang masih menyusui, yang masih belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah untuk melaksanakan sholat. Nah, jikalau 3 syarat wajib ini, beragama Islam, berakal sehat dan baligh sudah ada pada diri kita, maka kita wajib melaksanakan sholat. Baik, kita lanjutkan ke bagian kedua dari pembagian syarat-syarat sholat. Yang kedua yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat menjadi sahnya kita sholat ini jikalau syarat sah sholat ini berada atau sudah terpenuhi, maka sah sholatnya. Ada berapa syarat sah sholat? Ada 5. Yang pertama, suci badan kita dari hadas. Sucinya badan kita dari hadas. Hadas itu terbagi 2, ada hadas besar, ada hadas kecil. Nah, hadas besar hanya terdapat pada orang-orang dewasa. Sedangkan hadas kecil hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, bedanya hadas besar sama hadas kecil, cara menghilangkannya. Hadas besar harus dengan mandi besar. Ini terhadap pada orang-orang dewasa yang dimana dia diwajibkan untuk mandi besar jikalau keluar hadas besar. Sedangkan hadas kecil dapat disucikan dengan wudu. Misalkan kita kentut atau bersentuhan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan muhrim tanpa penghalang, maka akan menjadi sahnya sholat kita jikalau kita berwudu terlebih dahulu. Selanjutnya, syarat sah sholat yang selanjutnya yaitu suci badan kita.
Suci badan kita nih, tidak ada kotoran di kulit, di tangan, di kepala, di kaki, di seluruh anggota tubuh kita tidak ada kotoran atau najis. Suci badan kita dari najis. Yang kedua, yang harus suci itu apa? Pakaian kita, pakaian yang kita gunakan. Baik itu baju koko, baik itu baju gamis, baik sarung, baik celana, baik peci, baik pakaian-pakaian yang digunakan ketika kita melaksanakan sholat harus suci dulu dari najis. Dan juga apalagi yang harus suci dari najis itu, yaitu tempat yang kita gunakan untuk sholat, baik itu lantainya atau itu sejadahnya. Baik kita sholat di rumah, misalkan sedang dalam keadaan COVID, kita tidak bisa bergabung di masjid untuk sholat berjamaah, di rumah kita tuh lihat dulu, perhatikan dulu tempat yang akan kita gunakan sholat, apakah ada najisnya, apakah ada kotorannya, maka harus dibersihkan terlebih dahulu, harus suci tempat yang kita gunakan, mulai dari badan kita, pakaian yang kita gunakan, dan tempat yang kita gunakan untuk sholat harus suci dari najis. Selanjutnya, syarat sah sholat yaitu menutup aurat. Nah, menutup aurat bagi laki-laki yaitu mulai dari pusar sampai dengkul. Nah, kalau laki-laki. Kalau perempuan, seluruh anggota tubuh, seluruh badannya itu adalah aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini pembelajaran bagi kita. Bukan hanya di saat kita melaksanakan sholat, wabil khusus untuk perempuan, kita menutup aurat dengan mukena yang lengkap. Tapi setelah sholat pun kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tutup aurat kita dengan kerudung, rambut kita tutup, badan kita menggunakan baju yang panjang. Tutuplah aurat kita, belajar dari sekarang. Karena itu bentuk dari hikmah atau pelajaran di saat kita melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat kita menutup seluruh anggota tubuh kita kecuali muka dan telapak tangan. Maka setelah sholat pun kita tutup anggota tubuh kita. Karena perempuan ini satu helai rambutnya pun termasuk aurat. Itu syarat-syarat sah sholat. Selanjutnya, syarat sah sholat yang selanjutnya yaitu mengetahui waktunya sholat. Nah, sekarang mah sudah enak ya, di handphone sudah banyak aplikasi-aplikasi yang di saat zuhur dia azan. Di masjid pun sekarang sudah banyak. Kita sudah tidak terpaku dengan ya seperti zaman dahulu. Sekarang kita sudah mendengar azan zuhur, nah itu sudah masuk waktunya sholat. Tidak sah sholat zuhur sebelum azan zuhur jam 11. Misalkan, saya lagi pengen sholat nih, sholat zuhur sholat zuhur duluan jam 11, ya tidak sah. Karena belum masuk waktu sholat. Karena menjadi syarat sahnya sholat kita itu sudah masuknya waktu sholat. Yang terakhir, syarat sah sholat yaitu menghadap ke kiblat. Tidak sah sholat menghadap ke timur. Nanti juga apalagi menghadap ke selatan, ke utara, menghadap ke atas, menghadap ke kiblat. Itu karena menjadi syarat sah. 5 syarat sah sholat ini, mulai dari yang pertama, suci dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar dengan mandi wajib, hadas kecil dengan berwudu. Suci badan kita, suci pakaian kita, suci tempat yang akan digunakan kita sholat dari najis, menutup aurat, terus mengetahui waktunya sholat, dan juga menghadap kiblat. 5 syarat sah ini jikalau sudah terpenuhi, maka sahlah sholat kita. Namun jikalau kurang 1, kita wudhu sudah, misalkan badan kita sudah suci dari najis, pakaian pun sudah suci dari najis, ternyata kita lagi linglung sholat menghadap ke timur, mustaqbilal timuri, maka tidak sah salatnya. Jadi 5 syarat sah salat ini harus terpenuhi, harus ada di saat kita mau melaksanakan salat. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit Bapak sampaikan, materi kita hari ini ibadah syariah tentang syarat salat
bisa kalian terapkan di saat kalian melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Usikum wa iyaya bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.